Jadi teori Big Bang itu adalah sebuah awal dari segala-galanya ibaratnya ya. Iya, bisa Alam dikatakan semesta. berdasarkan konsep fisika seperti itu. Kalau dikaitkan dengan surat Al-Mu'minun Al-Mu'minun ya tadi. Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 30 itu bahwa alam semesta ini semula dalam keadaan satu. Ya kan, satu. Kemudian fafataknahuma dipisahkan keduanya. Dipisahkan itu dalam artian mau secara paksa atau tidak pun dipisahkan sama Allah. Itu menunjukkan bahwa ada sebuah pemisahan itu. Awalnya itu langit jadi satu, kemudian dipisahkan. Nah, tinjauan ini berdasarkan Al-Quran, ayat, dengan ilmuwan teori Big Bang ini tidak ada sedikit pun yang namanya perselisihan gitu. Sama-sama berjalan, iya. Karena awalnya Big Bang mengatakan ini satu, kemudian terjadi ledakan, gitu seperti itu. Kemudian mengembang, begitu pula dalam ayat itu. Alam semesta ini semula satu, langit dan bumi itu semua satu. Awalnya satu, dipisahkan. Seperti itu. Nah, halo Sobat My Voice, balik lagi bareng aku Regi Anditya Priyatma di podcast kesayangan kita semua, My Voice by M. Aminat. Nah, di episode kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau salah satu guru senior di sekolahan kita yang mengampu pelajaran fisika. Siapa lagi kalau bukan Pak Henry Sugiarto. Mungkin boleh tepuk tangan buat Pak Henry Sugiarto. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang sains dalam Al-Quran, yang dimana yang kita tahu itu Al-Quran sudah ada ribuan tahun yang lalu, sekitar 14 abad yang lalu. Nah, Al-Quran, yang uniknya Al-Quran itu menyebutkan bahwa beberapa ayat di dalam Al-Quran itu menyinggung tentang teori penciptaan manusia, teori penciptaan alam semesta dan sebagainya. Padahal Al-Quran sendiri itu bukan buku sains ya Pak? Ya, betul. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke sana, aku mau tanya dulu, kenapa Bapak, sejak kapan Bapak tertarik dengan pelajaran fisika dan kenapa Bapak memilihnya? Oke, terima kasih sekali atas waktunya di MedVoice ini yang mudah-mudahan ini akan menjadi satu awal dalam pencerahan sebuah ilmu dan peradaban di madrasah tercinta ini tentunya. Begini Mas Regi, jadi pertanyaan yang menarik dan itu sepertinya privasi banget gitu. Sepertinya privasi banget ya. Jadi kalau mengapa kok saya itu mencintai atau senang dengan ilmu fisika gitu ya, itu berawal dari hal yang sepele sebetulnya, dikarenakan saya itu dulu punya gurunya bukan guru fisika, guru justru dari sebuah perguruan tinggi institut IPB ya, Pertanian Bogor. Tapi beliau concern di pembelajaran eksak, salah satunya adalah fisika, dan ternyata oke-oke banget itu dalam penyampaiannya, sehingga itu menjadi satu daya tarik sendiri. Kenapa orang yang di luar kompetensinya kok bisa menguasai gitu. Akhirnya saya mencoba untuk menyelami lebih jauh bersama beliaunya, dan akhirnya bisa dia tertarik. Ternyata fisika itu menantang dan semua itu berawal dari lingkungan sekitar kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan fisika itu angel, ya memang betul angel. Barangkali itu mereka yang belum bisa mengenal gitu. Kalau sudah kenal jangan enak banget. Tapi memang tidak lepas dari sebuah matematis. Jadi orang kepingin pinter fisika memang harus matematikanya harus oke. Kalau matematikanya nggak oke ya hanya kulit-kulit luarnya aja lah, gitu, kulitnya luar. Tapi ya minimalnya bagus juga sih kalau ada daya tarik seperti itu. Berarti Bapak suka fisika gara-gara gurunya dalam cara menyampaikannya, berarti ya, bukan karena langsung saya kelihatannya fisika menarik, tapi kalau gurunya nggak menyampaikannya kurang asik ibaratnya, mungkin Bapak masih bisa fisika. Masih suka fisika?
bagus sekali itu. Nah, awalnya kan sebetulnya memang penampilan kayak gitu ya. Kemudian ternyata ada beberapa kalimat-kalimat yang memang menggelitik saya. Sampai kok fisika seperti ini, timbul kok fisika seperti ini, susahnya di mana. Nah, di situ saya muncul daya ketertarikannya. Jadi bukan hanya sebatas daya tarik seorang pendidik, walaupun itu juga penting. Lalu bagaimana kalau misalkan ada seorang pendidik masuk kelas dengan muka yang serem, belum sudah ditawari, disodori kayak gitu, pasti anak itu sudah stres duluan. Seperti itulah. Jadi ternyata situasi itu membawa saya untuk masuk dalam dunia fisika. Terlebih memang ada sebuah apresiasi dari sang guru tentunya ketika menjawab dengan benar, menyampaikan dengan bagus, itu ada apresiasinya. Itu yang membuat saya semakin, oh ternyata saya bisa, dan semakin gandrung dengan fisika. Begitu. Nah, tadi kan menyinggung juga tentang matematis. Nah, matematis kan ibaratnya sangat berkaitan dengan konsep-konsep. Ya, betul. Ya, konsep-konsep. Nah, gimana cara Bapak mempelajari fisika dan sekaligus mempelajari dasar-dasar dalil dari Al-Quran? Cara Bapak. Fenomena ini, ya hal-hal yang seperti ini memang menarik sekali ya. Saya sebetulnya tipe orang yang suka kalau dalam bahasa Islamnya itu tadabbur. Ya, merenung gitu. Saya senangnya pergi ke suatu daerah pegunungan, pantai, memperhatikan keindahan alam semesta. Kenapa semua itu bisa terjadi dengan keteraturan yang luar biasa. Nah, dan itu kita gabungkan. Oh ternyata Masya Allah, fisika itu di sana juga ada unsur-unsur fisika. Saya memperhatikan air laut, ada gelombang air laut. Dari sisi mana fisikanya? Apakah itu tidak bisa dianalisis dengan fisika? Ternyata bisa juga. Gempa bumi juga seperti itu. Semua fisika banget. Semua yang ada di sekitar kita itu fisika banget. Dari hal memasak, ada panas. Kenapa panas yang di bara api itu kok bisa sampai ke tangan? Karena itu ada konduktor, prinsip konduktivitas. Panasnya itu mengalir menuju satu tangan yang melewati konduktor itu, melewati penghantar itu. Dan hal seperti itu. Contoh-contoh banyak sekali. Apalagi dengan teori-teori yang lebih modern lagi. Walaupun pada saat itu saya belum bisa menikmati yang namanya peralatan yang begitu canggih, tapi melihat informasi-informasi terkait dengan fisika kuantum dan lain sebagainya itu lebih menarik lagi. Pernah sempat terpikir kenapa orang pakai HP tanpa kabel, padahal dulu pakai kabel, gitu kan? Tulisan seperti itu. Itu hal-hal itu menggelitik saya untuk belajar. Oh ternyata memang itu ada bahasanya sendiri dan itu memang butuh konsentrasi tersendiri untuk memahami hal itu. Begitu Mas Reki kira-kira. Berarti di peristiwa sekitar itu memantik rasa ingin tahu Bapak untuk mempelajari hal itu kok kenapa bisa terjadi ya Pak? Iya jelas, itu jelas karena dengan cara seperti itu fisika itu akan lebih mengena, lebih melekat dalam hati. Oh ternyata terasa banget itu. Oh ya ternyata hidup saya juga penuh dengan fisika, seperti itu. Perubahan seperti kertas dibakar aja. Ini putih, kok tiba-tiba jadi hitam, jadi abu gitu. Nah, lilin adiknya, kok dia meleleh? Kenapa? Apa yang terjadi? Nah itu seperti itu. Ya kita mau beralih ke segmen selanjutnya tentang teori penciptaan alam semesta. Nah, di teori kali ini ada beberapa ayat yang menyinggung tentang teori penciptaan alam semesta. Nah, dalam konsep fisika kita mengenal istilah Big Bang. Nah, itu Big Bang sendiri itu apa menurut fisika bagaimana? Oh iya. Jadi sebelum jauh ke sana ya, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta ini, Masya Allah ya, luar biasa. Dia zat yang maha kuasa, sang arsitek kalau menurut saya. Yang mana kita nggak tahu kan, hamparan langit sebegitu luas tanpa penyangga. Mana ada makhluk yang mampu menciptakan itu? Bumi terhampar begitu luas. Bintang-bintang yang menjadi hiasan dari bulan, gunung dan lain sebagainya, semua tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu teori Big Bang
Ini mengawali sebagai sebuah teori yang membedah tentang alam semesta itu. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu juga disebutkan kan, yang artinya itu saya agak sedikit lupa tuh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Yang artinya itu kemudian Allah itu menuju langit, kalau nggak salah ya, menuju langit kemudian saya lupa lah, nanti malah keliru. Yang jelas itu ada ayat yang menyatakan yang seperti itu, nanti direvisi lagi. Nah, teori Big Bang itu menyatakan bahwa alam semesta ini semula berupa suatu awan yang menyatu suatu titik, nyatu, kemudian dia itu berotasi, ya, berotasi menjadi sebuah padatan dan yang sangat panas gitu. Kemudian pada suatu ketika karena pengaruh gravitasi itu kemudian dia berotasi terus, dia mengembang dan menjadi sebuah ledakan terus mengembang. Terbentuklah yang namanya ruang, waktu, materi dan sebagainya, energi yang sebagaimana kita nikmati sekarang. Teori Big Bang ini dimunculkan ditemukan oleh seorang yang bernama George Lemaitre, itu seorang ilmuwan itu. Tahun berapa itu saya lupa, itu belum seperti itu. Jadi ngaten niku. Berarti teori Big Bang itu adalah sebuah awal dari segala-galanya ibaratnya ya. Iya, bisa alam dikatakan semesta. berdasarkan konsep fisika seperti itu. Kalau dikaitkan dengan surat Al-Mu'minun Al-Mu'minun ya tadi. Al-Anbiya ayat 30 itu bahwa alam semesta ini semula dalam keadaan satu. Ya kan, satu. Kemudian fafataknahuma, dipisahkan keduanya. Dipisahkan itu dalam artian mau secara paksa atau tidak, dipisahkan sama Allah. Itu menunjukkan bahwa ada sebuah pemisahan itu. Awalnya itu langit jadi satu, kemudian dipisahkan. Nah, tinjauan ini berdasarkan Al-Quran, ayat, dengan ilmuwan teori Big Bang ini tidak ada sedikit pun yang namanya perselisihan gitu. Sama-sama berjalan, iya. Karena awalnya Big Bang mengatakan ini satu, kemudian terjadi ledakan, gitu seperti itu. Kemudian mengembang. Begitu pula dalam ayat itu, alam semesta ini semula satu, langit dan bumi itu semua satu. Awalnya satu, dipisahkan. Seperti itu. Nah, tadi setelah berpisah kan otomatis seperti bumi, matahari itu menuju ke tempatnya masing-masing ya. Ya, terus apakah setelah itu hanya berhenti di situ atau ada teori lain yang mengatakan bahwa alam semesta itu terus berkembang tidak statis? Ya, ada. Jadi dari teori Big Bang itu muncullah teori yang namanya ekspansi alam semesta ini. Ini diprakarsai oleh Edwin Hubble. Edwin Hubble itu diprakarsai oleh Edwin Hubble yang mengatakan bahwa alam semesta ini nggak statis, terus bergerak dan mengembang. Ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh benda-benda atau galaksi-galaksi yang semakin jauh seiring dengan perjalanan waktu. Itu seperti itu. Jadi berkembang, Mas. Suatu ketika mungkin karena saking berkembangnya nanti akan terjadi suatu lemahnya gravitasi bisa jadi. Dan mungkin sudah titik akhir alam semesta ini. Seperti itu. Nah, di Al-Quran sendiri ada nggak ayat yang menerangkan teori itu ekspansi? Ya, itu tadi dalam surat Az-Zariyat ayat berapa itu ya? Pada dalam Al-Quran yang pada intinya aslinya bahwa bumi boleh saya buka HP, Mas? Saya agak sedikit lupa ini. Az-Zariyat ayat sebentar ya. Oke, ini Az-Zariyat ayat berapa ya? Dalam surat Az-Zariyat. Nah, ini surat Az-Zariyat. Sebentar. Atau mungkin bisa yang lainnya dulu, Mas, barangkali nanti sambil mengingat-ingat saya tuh. Az-Zariyat ayat 47 namanya. Ayat berapa, Mas? 47. 47 ya.
Al-Dzariyat itu surat 51 ayat 47. Iya, sore ini ya ayat 47. Ya, daripada sawas sama bainaha wasama banainaha bi aidin wa inna lamusyun. Jadi dan langit itu wasama bainaha, dan langit itu kami bangun bi aidin dengan tanganku atau kekuasaanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa untuk meluaskannya. Wa inna lamusyun. Lamusyun itu kata orang ahli nahwu itu merupakan isim fa'il, pelaku, subjek. Sehingga ini pasti akan terus meluas dan meluas seperti itu. Itu dari surat Az-Zariyatnya kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita memahami kata langit itu sendiri dalam Al-Quran? Sebenarnya itu langit itu berbentuk fisik atau hanya lapisan alam? Ya, langit itu bisa dalam bentuk fisik dan non fisik. Fisik itu sebagaimana yang sudah tertera di dalam Al-Quran itu, bahwa langit itu terdiri atas sab'a samawat. Ya, berarti ada 7 lapis. 7 lapis ini pun kita tidak bisa memahami 7 lapis itu apakah itu adalah sebuah atmosfer yang sampai 77. Ini tentunya ada pendukung yang lain di hadis-hadisnya, karena ada hadis juga yang mengatakan bahwa antara langit satu dengan langit yang kedua ini ada air, gitu. Begitu seterusnya sampai sana. Itu yang fisik itu ada 7 lapis. Kemudian ada yang ghaib juga bisa. Ghaib itu maksudnya bahwa kita kan ngerti bahwa di langit itu adalah merupakan tempatnya para malaikat. Itu ghaibnya di situ. Itu. Jadi bukan hanya fisik gitu aja, bukan hanya fisik. Nah, tadi kan seperti benda-benda langit kayak matahari, terus bulan, itu udah ada garis edarnya. Iya. Udah ada garis edarnya, dan keduanya itu beredar di dalam garis edarnya masing-masing. Kenapa? Itu ayat Al-Quran, Quran surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Nah, kenapa kok Al-Quran sampai-sampai menyebut matahari dan bulan, seolah-olah Al-Quran itu ingin menyampaikan sesuatu dari sana? Dan kenapa Al-Quran sampai menyebutnya? Pesan-pesan yang dari Al-Quran yang seperti itu berarti itu ada bahwa Allah itu ingin menunjukkan kekuasaannya yang pertama. Yang kedua itu memang keteraturan alam yang sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan. Nah, oleh karena itu, mengapa Allah sampai berfirman seperti itu, bahwa seperti bulan, matahari, bumi semua dan planet-planet yang lain itu berada di garis edarnya. Itu kalau merujuk pada teorinya Big Bang atau bukan ekspansi dari alam semesta ini, atau bahkan nebula tentunya tadi adalah sebetulnya itu semua kalau dalam tinjauan ilmiah itu berawal dari adanya sebuah gravitasi. Nah, jadi gravitasi itu jadi awan yang tadinya satu titik pecah karena ada gravitasi, terus berputar, berrotasi menjadi sebuah padatan. Padatan ini mengecil sampai mempunyai tekanan tinggi dan menjadi sebuah bintang akhirnya yang namanya kemudian matahari itu. Dan materi-materi di sekitarnya yang terlepas dari lingkaran itu atau dari lingkarannya berbentuk pipih, itu piringan pipih itu menjadi sebuah bintang-bintang yang memang sudah, kenapa dia menjadi bintang? Karena kalau jauh kan menjadi dingin. Kalau ini panas, jauh kan menjadi dingin. Dingin menjadi sebuah planet atau bintang atau asteroid yang lain yang tentunya masih dipengaruhi oleh gravitasinya seperti itu, sehingga dia tetap berada. Pesan apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini adalah sebuah keteraturan dan kekuasaan Allah yang maha luar biasa seperti itu. Berarti Allah itu ingin menyampaikan kepada para hambanya bahwa alam ini
benar-benar teratur, dibuat secara ya sangat-sangat teratur, dan Allah itu bagaikan arsitek yang sangat hebat, maha hebat. Nah, kita masuk ke segmen selanjutnya yang dalam hal ini kita masuk ke isi dari alam semesta itu sendiri, khususnya manusia. Nah, beberapa ayat Al-Quran itu menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, seperti Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 yang berbunyi, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari saripati yang berasal dari tanah. Nah, bukti apa bahwa manusia itu berasal dari tanah secara fisika dan konsep? Saripati tanah itu kan berisi apa Mas kira-kira Mas Regi? Saripati tanah itu berisi mineral, unsur-unsur air, itu saripati tanah itu, dan unsur-unsur yang lainnya itu saripati tanah. Dan itu kalau merujuk kepada sebuah ayat dari sebuah Al-Quran, dari sebuah ayat dalam Al-Quran itu kan bahwa Allah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian dari situ menjadi diciptakan air mani, nutfah gitu, dan seterusnya sampai mudghah, daging dibungkus dengan tulang dan seterusnya begitu. Nah, bukti konkretnya apa? Ya kita itu karena kita bermula dari tanah. Ini dalam pandangan saya gitu. Itu kita kelak akan kembali ke tanah juga. Dan struktur molekul yang ada di tubuh kita itu kan sebagian besar adalah air. Sama sekitar dengan struktur tanah. Iya, air adalah bagian dari saripati tanah. Sementara tubuh kita itu paling tidak itu sekitar 70 sampai 90% air itu. Padahal fungsinya sangat penting karena untuk memperlancar proses kimiawi yang ada di dalam tubuh kita. Tubuh kita bukan hanya air, tapi ada nitrogen, ada karbon dan sebagainya, proses-proses kimia yang berlangsung dalam tubuh kita. Oke, berarti sudah jelas bahwa konsep dari fisika itu sangat mendukung yang ada disebutkan di dalam Al-Quran. Iya jelas itu. Adapun kalau misalkan para ilmuwan itu menemukan adanya keselarasan, itu bahwa yang dilakukan oleh seorang ilmuwan tersebut hanya sebagian kecil yang bisa mengungkap rahasia Al-Quran. Gitu. Itu sifatnya. Mungkin suatu ketika rahasia-rahasia Al-Quran yang lain akan terungkap pada ilmuwan berikutnya. Ada seperti itu. Generasi selanjutnya nggak tahu siapa yang menjadi seorang ilmuwan. Karena memang itu dalam rangka untuk itu. Nah, kan di syair Arab itu ada yang mengatakan bahwa al-insan hayawanun natikun. Manusia adalah hewan yang diberi akal. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia, padahal hakikatnya manusia itu kan hewan. Nah, kan hewan bukan cuma manusia toh. Kenapa kok satu-satunya hewan yang diberi akal adalah manusia? Bahkan nggak cuma akal, bahkan penglihatan dan pendengaran. Itu kenapa kira-kira? Saya malah baru dengar itu manusia berasal dari hewan. Ini kayak teorinya Darwin itu ya. Al-insan hayawan, manusia adalah hewan yang diberi akal. Itu sebetulnya hanya sebuah syair yang khususnya untuk membedakan. Artinya apa? Ini ada satu pemahaman yang terbalik gitu ya, mafhum mukhalafahnya gitu dalam ilmu nahwu itu. Jadi manusia yang tidak berakal. Kalau tadi kan syairnya mengatakan bahwa manusia pada akhirnya hewan yang diberi akal. Nah, manusia yang tidak berakal itu adalah hewan. Bahkan bisa lebih rendah dari balhum adol. Nah, itu seperti itu, Mas. Jadi, tadi pertanyaannya? Saya sampai lupa. Mengapa manusia diberi akal penglihatan? Oh iya, akal ini menjadi karunia yang sangat besar, Mas. Manusia itu, masya Allah, Allah itu memberikan kita akal, kemudian pendengaran, penglihatan. Ini adalah makhluk Allah yang kelak akan dihisab. Tuh, kita ngerti di dalam Al-Quran. Sebagian besar daro al-finnar, sebagian besar penghuni
neraka itu akan dipenuhi oleh kalangan jin dan manusia. Mengapa? Karena ada kata-kata mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran. Itu seperti itu, Mas. Ini karunia yang sangat besar dengan akal kita. Coba kalau kita perhatikan. Pertama kali yang kita dapatkan atau yang Allah ciptakan itu mata, pendengaran, atau penglihatan, Mas. Simpel aja. Ini kalau misalkan ada di dalam sebuah ilmu biologi, embriologi, seorang ibu mengandung. Nah, mengandung kan kita semua dikandung. Ya. Sampai 7 bulan, 9 bulan. Pada usia tertentu ditiupkan ruh. Nah, ya hiduplah kita. Ya. Nah, kemudian pada usia berapa kita akan dimintai perjanjian semua? 7 bulan ya. Alastu birabbikum, gitu kan, untuk bersumpah. Sekarang itu didengarkan dulu, disampaikan. Jadi yang pertama kali kita terima yang Allah ciptakan pertama itu pendengaran. Nah, akal fungsinya itu untuk supaya kita bisa satu, membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang kurang bermanfaat, mana yang bermanfaat. Itu akal. Kemudian pendengaran bagaimana? Pendengaran itu sifatnya adalah untuk sebagai satu pintu. Pintu masuknya informasi. Nah, pintu masuknya informasi kemudian diproses oleh akal. Nah, kemudian divalidasi oleh penglihatan kita. Oh, di sana ada ini, seperti itu. Ini karunia yang sangat besar. Oleh karena itu nanti kelak suatu ketika di yaumil akhir pasti ini akan dimintai tanggung jawab. Maka benar ayat tersebut. Bahkan manusia yang tidak berakal itu lebih rendah daripada hewan. Ini tidak bertentangan dengan syair tadi. Hanya mafhum mukhalafahnya gitu. Kalau syairnya mengatakan manusia hakikatnya adalah hewan yang berakal. Karena pemahamannya dibalik. Manusia yang tidak berakal adalah hewan. Ya, menarik. Dapat insight baru saya. Iya. Nah, kita masuk ke tadi berarti segmen terakhir yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seorang siswa. Waduh. Nah, ini. Metode apa yang mudah bagi seorang siswa untuk memahami Al-Quran dan fisika secara bersamaan? Metode yang paling mudah. Pertama, seneng. Iya. Orang kalau yang nggak seneng itu nggak akan bisa. Iya. Tapi ironis ketika santri nggak seneng Quran. Iya. Ironis. Perlu dipertanyakan. Iya, perlu dipertanyakan ke santrinya. Ironis banget. Kalau boleh berapa kali jenengan itu baca Al-Quran, itu jangan-jangan malah nggak bisa baca. Kan malah ini lebih parah lagi gitu ya. Nah, bagaimana tipsnya supaya itu antara sains dan Al-Quran bagi seorang santri itu bisa berjalan bareng-bareng. Jadi kalau seseorang mempelajari sebuah ilmu yang ada di Al-Quran, itu sebaiknya tahu artinya, memahami. Ya seperti misalkan kita lagi membaca surah Yasin katakanlah. Yeah. Di sana kan ada banyak ayat-ayat tentang alam semesta itu. Kaji keindahan-keindahan ayat atau firman-firman Allah yang disampaikan di situ berkaitan dengan kehidupan kita. Atau katakanlah ketika kita melihat alam semesta ini, gunung, pernahkah kita berpikir gunung itu fungsinya apa? Mengapa sih Allah menciptakan gunung itu? Ternyata Allah sudah memberikan informasi itu. Gunung itu fungsinya sebagai pasak yang mengakar, menghujam ke bumi. Lah apa kaitannya dengan alam semesta ini? Apa ada? Justru gunung itu yang akhirnya akan bisa meredam atau mengurangi
frekuensi terjadinya getaran, gempa dan lain sebagainya. Karena ada gunung. Iya. Karena akarnya menghujam ke bawah. Tapi nyatanya juga terjadi. Ya, itu kekuasaan. Nah, yang kita jangan ngeyel gitu kan. Artinya fungsi-fungsi itu kalau secara natural memang seperti itu. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Dan kita sebetulnya harusnya bisa menggali itu semua. Oke. Prinsip fisika katakanlah sholat jangan dikira itu nggak ada kaitannya dengan ilmu fisika. Emang apa kaitannya sholat sama ilmu fisika, Pak? Ya banyak gerakan-gerakannya, Mas. Contoh dari wudhu aja, Mas. Iya. Air wudhu itu, jadi kalau wudhu kayak gini, di sini akan terjadi satu gesekan, Mas. Di sela-sela ini jari-jari terjadi gesekan. Gesekan secara fisika akan muncul yang namanya panas. Panas itu akan menghidupkan saraf-saraf ke sini, terus sampai sini. Kenapa orang sering sakit saraf? Karena simbol-simbol sarafnya enggak terurai. Maka sebetulnya orang yang berwudu itu bersyukur banget. Nah, sedang mengurangi resiko penyakit. Makanya kalau wudu kan gini terjadi gesekan-gesekan gitu kan. Itu satu niatan beribadah kepada Allah, yang kedua nikmat dunia kita dapatkan. Begitu. Terhindar dari penyakit. Ya, fisikanya gesekannya itu muncul panas gitu kan. Jadi sebetulnya simpel belajarnya. Cuma itu kalau mau dihitung secara matematis, harus bab tersendiri. Itu nggak bisa. Next level, Pak. Next level lah ya. Kenapa Allah menciptakan manusia dari ini semua ada. Kemudian kenapa Allah menciptakan gunung, kita sebagai khalifah juga ada disebutkan di situ. Akal itu adalah penciptaan dari Allah. Fungsinya untuk apa? Nah, oleh karena itu, bagaimana menggabungkan itu semua? Tetaplah fokus untuk mencoba menggali informasi yang berkaitan dengan fisika atau sains, apapun itu bentuknya, bukan hanya fisika saja, dengan Al-Quran. Kita coba sinkronisasikan. Apakah ini benar Al-Quran mengatakan yang seperti ini? Apakah ayat ini cocok dengan teori ini? Kalau ayatnya jelas sepanjang masa cocok, Mas. Yang nggak cocok kita. Iya, itu yang jelas karena gini, karena apa ya? Mungkin keterbatasan ilmu. Ya, kita nggak mungkin menjustifikasi Al-Quran itu cocok. Yang jelas itu relevan sepanjang masa. Ilmu yang kita pelajari hanya sebagian kecil aja. Ya, tapi ingat, ketika kita menemukan itu, keimanan kita harusnya bisa bertambah. Yakin bahwa ini semua adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Mas. Jadi tetap semangat mengaji dan belajar. Harusnya belajar fisika. Iya. Terus enggak terus semuanya lah gitu. Oke. Itu dia, teman-teman. Pada kesimpulannya adalah fisika itu, sains itu memperkuat teori-teori yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sebenar-benarnya petunjuk dan sesuatu yang sangat hak yang sudah diberikan Allah kepada para hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, sekian perjumpaan kita di podcast My Voice pada episode kali ini. Sangat luar biasa dan menarik dari Pak Henry Sugiarto. Oke, terima kasih banget waktunya. Sekian dari kami semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, oke, terima kasih, Mas.